Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, hari ini saya safar umroh. Ini biasa jadi bekal buku saya. Nah, saya ingin manfaatkan waktu selama umroh. Insya Allah saya akan bedah buku. Bukan buku ini, tapi saya sarankan kepada yang biasanya traveling atau sering ke luar kota, bahkan yang mau menunaikan umroh, miliki buku ini. Buku ini manfaat banget ya untuk perjalanan. Nah, tapi saya akan membahas buku ini selama saya safar. Ini buku terbaru saya. Ini sudah ready ya, dan tinggal Anda pesan. Buku ini apa sih? Mengatur keuangan keluarga. Saya lihat beberapa anak muda, keluarga muda ya, dan generasi milenial ya. Makanya buku ini saya sebut mengatur keuangan keluarga untuk generasi milenial. Ini sangat kurang sekali dalam pengaturan uang. Dia punya penghasilan? Nggak punya. Tapi dari sisi manajemen, mengatur, mengelola itu kurang bagus, sehingga tidak ada planning ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Utang numpuk dan berbagai permasalahan yang lainnya. Ini dapat merembet pada masalah keluarga. Sampai di sini saya sebutkan gini ya. Ini di halaman ke-5, ini muqaddimah. Ini tentang tujuannya ini untuk generasi Y sebenarnya yang lahir antara tahun 80 sampai 94. Saya juga masuk di dalamnya. Terus perencanaan keuangan ini bisa membuat kondisi kehidupan menjadi lebih sehat dan sejahtera. Keluarga yang menerapkan perencanaan ini bisa menghadapi masa depan secara lebih cerah dengan kalkulasi matang yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, buku ini benar-benar bisa membantu karena di sini dijelaskan mengenai prinsip qanaah, kemudian kurangi banyak berutang, kemudian prinsip menyimpan harta, nanti bagaimana kita menyimpan harta itu boleh ataukah tidak, terus apa kewajiban kita ketika kita menyimpan harta, terus bagaimana jika istri dan anak memiliki harta, artinya istri itu bekerja, kemudian anak juga punya harta di situ. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang manajemennya, itu dari sisi planningnya, pengaturan perencanaannya, kemudian penentuannya untuk apa saja, kemudian pelaksanaan sesuai dengan job desk sampai pada pengawasan. Jadi intinya ingin diatur pemasukan dan pengeluaran dan pengembangan harta. Nah, di sini saya sempat singgung di bagian-bagian awal dari buku ini tentang kemandirian ekonomi itu penting dari halaman 1 sampai halaman ke-5 ya. Di sini saya sebutkan satu masalah, yaitu perceraian itu sering terjadi. Ini karena beberapa sebab. Di sini ada data yang kami peroleh. Ya, alasan perceraian di tahun 2018 itu yang nomor 1 penyebabnya karena pertengkaran. Kemudian yang kedua karena faktor ekonomi. Ya, karena faktor ekonomi. Dan di antara faktornya itu adalah penghasilan istri itu lebih besar daripada suami, sehingga membuat ketidaknyamanan di situ. Dan istri merasa lebih tinggi daripada suami, padahal kita tahu bersama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari wanita, yaitu laki-laki ya suami jadi pemimpin di rumah. Kemudian persoalannya lagi di sini masalah kemapanan juga di sini ya. Ini jadi problem ya, karena ada yang menikah tetapi suami ini malas kerja. Bukan dia tidak mampu kerja, dia malas kerja. Kalau dia mau tanggung jawab, kalau prinsip kami selalu jelaskan kepada rekan-rekan muda ketika kami biasa diskusi di Biro Jodoh Rumaiso ya, baik pernah kami bahas ini di kelas Clubhouse maupun ketika kami bahas secara online ya, kami jelaskan tentang mapan itu yang penting tanggung jawab, bukan harus punya kendaraan tertentu atau punya rumah tertentu atau punya penghasilan sudah 2 digit, bukan. Tapi yang penting tanggung jawab. Nah, di sini kemapanannya ini kurang dikarenakan sifat malas. Maka dalam buku ini nanti dijelaskan tentang keutamaan mencari nafkah, kemudian jangan sampai malas-malasan, jangan sampai jadi pengemis. Di sini dijelaskan juga. Ya, yang penting kan di sini bisa kerja, mau tanggung jawab gitu ya, maupun walaupun itu serabutan. Nah, maka kami ingatkan dalam buku ini karena memang problem yang terjadi seperti itu. Ya, semoga dengan mempelajari ini ya semakin
mudah untuk mengatur keuangan keluarga, karena di sini juga disertai dalil-dalil. Nah, nantikan video selanjutnya kita akan kupas lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum mencari nafkah, keutamaan mencari nafkah supaya yang siap menikah, saya tidak hanya untuk yang sudah berkeluarga ya, siap menikah, kemudian yang sudah berkeluarga memperhatikan nafkah dengan baik, karena memang keutamaannya sangat-sangat besar. Allah yubarik fiik.